Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan membahas materi tentang integrasi numerik. Nah, apa-apa saja yang perlu kita ketahui dalam materi integrasi numerik? Yang pertama adalah deskripsi masalah dari integrasi. Yang kedua adalah apa saja metode-metode pada integrasi numerik. Nah, di sini ada 5 metode, yaitu integral Riemann, meliputi Riemann kanan, Riemann kiri, dan juga Riemann tengah. Nah, selanjutnya ada metode trapesium dan juga ada metode Simpson, di mana metode Simpson ini terbagi menjadi dua, yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Selanjutnya ada metode Romberg dan terakhir ada metode Gauss-Legendre. Nah, di sini metode Gauss-Legendre juga terbagi dua menjadi metode kuadratur Gauss-Legendre 2 titik dan kuadratur Gauss-Legendre 3 titik. Nah, setelah itu kita juga ingin mengetahui algoritma pada tiap-tiap metode yang ada. Nah, kita lanjut. Nah, materi ini adalah materi yang telah dibahas oleh kelompok 4. Nah, yang pertama adalah deskripsi masalah pada integrasi numerik. Nah, kita ketahui bahwa di dalam kalkulus itu terdapat dua hal yang penting, yaitu integral dan juga derivatif atau turunan. Nah, pada integral terbagi menjadi integral tak tentu, di mana integral fx dx itu sama dengan fx plus c. Selanjutnya ada integral tentu, yaitu dibatasi oleh a dan b, yaitu integral a sampai b fx dx sama dengan fb kurang fa. Jadi integral tentu secara umum itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi fx dan juga sumbu x. Jadi metode numerik dibutuhkan dalam pengintegralan untuk memperoleh jawaban hampiran dari pengintegralan yang tidak dapat kita selesaikan secara analitik. Nah, kita lanjut masuk ke metode integral Riemann. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambarnya, di mana luasan tersebut dibatasi oleh fungsi fx dan juga sumbu x. Nah, luasannya dibagi menjadi n bagian pada range a, b. Kemudian kita hitung LI-nya, di mana LI itu adalah luas setiap persegi panjang, di mana LI sama dengan fxi delta xi. Nah, selanjutnya untuk jumlah keseluruhan adalah jumlah LI. Nah, bisa kita tuliskan L itu sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 sampai Ln. Nah, yang tidak lain, L0 tadi itu adalah fx0 delta x0, jadi untuk L1 itu sama dengan fx1 delta x1 dan seterusnya. Nah, di mana kita mendapatkan sigma i sama dengan 0 sampai n fxi delta xi. Nah, di mana delta 0-nya itu sama dengan delta 1 sama dengan delta 2 dan seterusnya. Nah, delta ini bisa juga kita simbolkan dengan h, sehingga diperoleh integral a sampai b fx dx sama dengan h dikali sigma i sama dengan 0 sampai n fxi, karena nilai delta tadi itu sama dengan h. Nah, lanjut bisa kita lihat di sini terdapat gambar untuk Riemann kiri, Riemann kanan, dan juga Riemann tengah. Nah, untuk rumusnya pada Riemann kiri yaitu integral a sampai b fx dx sama dengan h sigma i sama dengan 0 sampai n kurang 1 fxi. Nah, dapat kita lihat di sini di mana nilai h-nya itu sama dengan b kurang a atau batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan banyaknya partisi ini. Jadi kita bisa lihat pada gambar titik-titik yang ada pada kurva itu bertumpu pada sebelah kiri persegi panjang ini. Nah, untuk Riemann kanan rumusnya hampir sama,
yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan H, I sama dengan 1 sampai N fxi. Nah, dapat kita lihat gambarnya bahwa titik-titik pada kurva itu bertumpu pada sebelah kanan persegi panjang. Nah, untuk Riemann tengah, rumusnya yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya bahwa setiap titik yang ada pada kurva itu bertumpu pada titik tengah dari persegi panjang. Nah, kita lanjut. Ini adalah algoritma pada metode integral Riemann. Nah, kita lanjut ke contoh soal, yaitu dengan penjumlahan Riemann kanan, kita estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Jadi, nantinya kita akan menggunakan 4 persegi panjang dengan batas bawah atau nilai A itu sama dengan 0 dan juga batas bawah atau nilai B itu sama dengan 2 dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Nah, diketahui bahwa fungsi fx-nya sama dengan ini, sedangkan nilai A sama dengan 0, B sama dengan 2, dan karena kita menggunakan 4 persegi panjang, maka N-nya itu sama dengan 4. Nah, kita ketahui tadi bahwa nilai H itu sama dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah dibagi dengan N, maka didapatkan nilai H sama dengan 0,5. Nah, ditanyakan luas pendekatan Riemann kanan. Nah, di sini kita membahas tentang Riemann kanan terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya, kita menggunakan L sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai H dikali dengan fxk. Nah, di mana luas areanya itu tadi sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4, karena N-nya sama dengan 4. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat tabel di mana kita mendapatkan alasnya itu sama dengan 0,5, 1, 1,5, dan juga 2. Setelah itu kita dapatkan tingginya, di mana tingginya itu bisa kita lihat pada fungsi x sama dengan x kuadrat tambah 2. Jadi tiap nilai x yang ada di sini kita substitusi ke persamaan x kuadrat tambah 2. Nah, setelah itu untuk mencari nilai luasnya, di sini terdapat rumus L1 sama dengan H dikali dengan fungsi yang ada. Jadi untuk rumus yang ada di sini, L sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai H dikali dengan fx yang ada di sini. Jadi untuk nilai H 0,5 ini kita masukkan nilai-nilai yang sudah didapatkan pada fx yang ada di sini. Jadi untuk L1 sama dengan 0,5 dikali dengan 0,5 kuadrat ditambah dengan 2, atau 0,5 dikali dengan 2,25. Didapatkan luasnya 1,125. Ini untuk L1. Lalu bagaimana dengan L2? Nah, L2 itu sama saja. Kita masukkan nilai H dan juga mengalikannya dengan ini, 3. Sehingga mendapatkan hasil L2 sama dengan 1,5. Begitu pula dengan L3 dan juga L4. Nah, L3 kita dapatkan 2,125 dan L4 kita dapatkan sama dengan 3. Nah, untuk mencari luas area dari 4 persegi panjang itu, tinggal kita jumlahkan nilai L1, L2, L3, dan juga L4.
Sehingga untuk luas areanya kita dapatkan hasil sama dengan 7,75. Nah, dapat kita lihat pada gambar, di sini terdapat 4 persegi panjang dengan luas area itu sama dengan 7,75. Nah, karena kita menggunakan Riemann kanan, maka kita lihat bahwa titik-titik pada kurvanya itu bertumpu pada sebelah kanan persegi panjang. Nah, untuk errornya kita bisa menggunakan rumus luas sebenarnya dikurangkan dengan luas pendekatan dibagi luas sebenarnya dikali dengan 100%. Nah, untuk luas sebenarnya itu adalah 20/3 dikurang dengan luas pendekatan yang didapat, yaitu 7,75 dibagi dengan luas sebenarnya. Kita kalikan dengan 100%, didapatkan error yaitu 16,2%. Kita lanjut ke contoh soal kedua, yaitu dengan menggunakan penjumlahan Riemann kiri. Nah, kita estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Jadi, sama seperti tadi, kita ketahui fungsi fx-nya, kita ketahui nilai a dan juga nilai b. Nah, di sini kita juga menggunakan n sama dengan 4. Nah, ditanyakan luas pendekatan Riemann kirinya. Nah, ini sama halnya dengan tadi, rumusnya yaitu L sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai H dikali fxk. Nah, untuk luas areanya tinggal kita jumlahkan luas yang ada pada persegi panjang, sehingga untuk luas areanya itu kita dapatkan 5,75. Nah, untuk errornya sama halnya dengan tadi, luas sebenarnya kita kurangkan dengan luas pendekatan dibagi dengan luas sebenarnya dikali 100%. Sehingga errornya itu kita dapatkan hasil 13,7%. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa titik-titik yang ada pada kurva itu bertumpu pada sisi kiri dari persegi panjang yang ada. Dan luas area persegi panjang ini adalah 5,75. Nah, kita lanjut pada penjumlahan Riemann tengah. Kita estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Jadi kita ketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2. Setelah itu nilai a sama dengan 0 dan nilai b sama dengan 2, n-nya sama dengan 4. Nah, untuk nilai h-nya itu sama dengan 0,5. Sekarang kita ingin mengetahui luas pendekatan Riemann tengahnya. Nah, sama halnya dengan tadi, kita tentukan nilai L1, L2, L3, dan juga L4. Setelah itu kita mencari luas areanya dengan menjumlahkan keempat area ini, sehingga mendapatkan luas area yaitu 6,625. Dan untuk errornya kita mendapatkan 0,625%. Nah, untuk gambarnya, titik-titik pada kurva itu bertumpu pada sisi tengah dari partisi-partisi yang ada. Sehingga luas daerah ini yaitu 6,625. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode trapesium. Nah, di sini dikatakan bahwa metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Nah, di sini bisa kita lihat integral x0 sampai x1 fx dx aproksimasi luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk luas daerah di bawah kurva dituliskan fx0 ditambah fx1 dibagi dengan 2 dikali dengan h. Sehingga bisa kita tuliskan h per 2 fx0 ditambah fx1. Sehingga integral x0 sampai x1 fx dx
aproksimasi H/2 fx0 ditambah fx1. Nah, lanjut untuk integral A sampai B fx dx, aproksimasi integral x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 x2 sampai x2 fx dx dan seterusnya. Nah, karena integral x0 sampai x1 fx dx bisa kita tuliskan sama dengan H/2 fx0 ditambah fx1 seperti yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Nah, dan begitu seterusnya. Lanjut ke integral A sampai B fx dx aproksimasi dengan karena semuanya memiliki H/2, jadi H/2-nya itu kita keluarkan, H/2 kali fx0 ditambah 2fx1 karena di sini ada fx1, di sini juga ada fx1 dan seterusnya 2fx2. Jadi nanti di sini ada 2fx3, 2fx4 sampai 2fxn kurang 1 ditambah fxn. Nah, lanjut integral A sampai B fx dx H/2 fx0 bisa kita tuliskan f0 ditambah 2fx1 bisa kita tuliskan 2f1 dan seterusnya sehingga kita mendapatkan integral A sampai B fx dx aproksimasi H/2 f0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n-1 fi ditambah fn dengan n bias. Nah, untuk menentukan nilai h yaitu b kurang a atau batas atas dikurangkan dengan batas bawah dibagi dengan n. Nah, berikut adalah algoritma dari metode trapesium. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini kita ingin menghitung integral 0 sampai 1 dari 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium dengan selang h yang sama dengan 0,1. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat pada tabel. Di sini ada x, fx, di mana jika nilai x-nya sama dengan 0, maka nilai fx-nya juga sama dengan 0. Jadi, maksudnya jika kita masukkan nilai x ke persamaan ini, maka hasilnya yaitu 0. Begitu pula dengan nilai x sama dengan 0,1, 0,2. Di sini ada nilai-nilai fx-nya yang tertera. Nah, untuk luasnya sama dengan atau L-nya sama dengan delta x atau nilai h dibagi dengan 2 fx0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n-1 fxi ditambah fxn. Nah, sama dengan kita tadi tahu bahwa delta x atau nilai h-nya itu sama dengan 0,1. Jadi kita masukkan nilai 0,1 ke sini dibagi dengan 2. Untuk fx0-nya, ini fx-nya sama dengan 0 ditambah dengan 2. Lanjut ke fx1, fx2 ditambah fx3 dan seterusnya sampai nilai x sama dengan 1 dengan nilai fx sama dengan 3. Nah, setelah itu kita operasikan sehingga kita dapatkan L sama dengan 1,005. Nah, jika kita kerjakan secara analitik atau secara metode biasa, seperti yang kita ketahui bahwa integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx itu sama dengan x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Nah, di sini kita kurangkan batas atas dengan batas bawah, sehingga mendapatkan 1 pangkat 3 dikurang dengan 0 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga ada galat yaitu 0,05 antara 1 dan 1,005. Metode selanjutnya adalah integrasi Simpson sepertiga. Nah, di sini dikatakan bahwa integrasi yang digunakan adalah fungsi parabola. Metode ini merupakan pengembangan metode dari integrasi trapesium. Hanya saja pembagiannya bukan trapesium, tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Nah, bisa kita lihat pada aturan trapesium. Di sini,
Nah, dengan aturan Simpson titik tengah berbobot 2 menjadi L sama dengan nilai H dibagi dengan 3, yang tadinya nilai H atau delta X dibagi dengan 2. Pada aturan Simpson titik tengah berbobot 2, delta X-nya dibagi dengan 3. Dengan fxi kurang 1 ditambah 2 fxi ditambah nilai H atau delta X dibagi 3, 2 fxi ditambah fxi plus 1. Nah, karena keduanya mempunyai delta X per 3, jadi delta X per 3-nya itu dibawa keluar, maka dihasilkan hasil seperti berikut. Nah, lanjut. Nah, dengan menggunakan pembobotan di titik tengah. Untuk integral A sampai B, fx dx sama dengan integral x0 sampai x2 fx dx ditambah integral x2 sampai x4 fx dx dan seterusnya sampai integral xn kurang 2 sampai xn fx dx. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk integral dari x0 sampai x2 fx dx itu sama dengan nilai ini, nilai h per 3 fx0 ditambah 2 fx1 dan seterusnya. Nah, karena di sini nilai delta X per 3 atau H per 3-nya itu di sini juga ada delta X per 3, di sini juga ada delta X per 3. Jadi delta X per 3-nya itu dibawa keluar, sehingga tersisa fx0 ditambah 4fx1 ditambah 2fx2 ditambah 4fx3 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan hasil L sama dengan delta X per 3 dikali dengan fx0 ditambah 4 sigma i dengan nilai ganjil sampai n-1 fxi ditambah 2 sigma i dengan nilai genap sampai dengan n-2 xi ditambah fxn. Nah, selanjutnya adalah algoritma pada metode Simpson sepertiga. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah integral dari 0 sampai 1 untuk 3x pangkat 2 dx menggunakan metode Simpson sepertiga dengan selang H sama dengan 0,1. Jadi di sini terdapat tabel x dan fx. Nah, untuk nilai L sama dengan rumus yang ada pada slide sebelumnya. Kita tinggal mensubstitusi nilai H sama dengan 0,1. Nah, kita substitusi ke sini. Terus untuk nilai fx0 kita substitusi 0 ditambah dengan 4 dengan nilai i yang ganjil. Jadi untuk nilai yang ganjil kita substitusi terlebih dahulu. Jadi didapatkan 4 kali 0,03 ditambah dengan 0,27 ditambah 0,75 sampai ditambah dengan 2,43. Terus kita jumlahkan lagi dengan 2 dan bilangan i yang genap. Jadi kita mulai dari 0,12 ditambah dengan 0,48 sampai ditambah dengan 3, sehingga nantinya akan menghasilkan L sama dengan 1. Nah, jika kita menggunakan metode biasa atau metode analitik, kita ketahui bahwa integral dari 0 sampai 1 dari 3x pangkat 2 dx, kita dapatkan integral hasil pengintegralannya yaitu x pangkat 3. Dengan batas 0 sampai 1. Nah, jika kita substitusi akan menghasilkan yaitu 1. Nah, lanjut ke integrasi Simpson 3/8. Jadi metode ini mirip dengan Simpson sepertiga, namun pendekatan yang digunakan adalah fungsi kubik. Nah, dengan aturan trapesium yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapatkan rumus seperti ini, dan dengan aturan Simpson 3/8 di mana titik tengahnya berbobot 3, kita dapatkan L sama dengan 3/8 delta X. fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3 dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan pembobotan titik tengah untuk integral A sampai B fx dx sama dengan integral x0 sampai x3 fx dx ditambah integral x3 sampai x6 fx dx dan seterusnya. Nah,
karena untuk integral x0 sampai x3 fx dx bisa kita tuliskan 3/8 delta x, dan ini semua, dan seterusnya. Karena 3/8 delta x-nya bisa dikeluarkan, jadi dikeluarkan 3/8 delta x, sehingga mendapatkan hasil L sama dengan 3/8 delta x, fx0 ditambah 3, sigma I tidak sama dengan 3, 6, dan 9 sampai n-1 fxi ditambah 2, sigma I sama dengan 3, 6, 9 sampai n-3 fxi ditambah fxn. Nah, selanjutnya adalah algoritma dari metode Simpson 3/8. Nah, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah integral 0 sampai 3, 3x pangkat 2 dx menggunakan metode Simpson 3/8 dengan selang H-nya itu sama dengan 0,2. Nah, di sini terdapat tabel x dan fx. Nah, kita gunakan rumus pada metode Simpson 3/8. Setelah itu, kita tinggal mensubstitusi nilai-nilai yang ada, di mana nilai delta x atau nilai H-nya itu sama dengan 0,2, jadi 3/8 dikali dengan 0,2. Setelah itu, kita substitusikan nilai fx0, yaitu 0, ditambah dengan 3, nilai I yaitu tidak sama dengan 3, 6, 9. Jadi kita melihat nilai I sama dengan 1, 0,12. Nilai I sama dengan 2, yaitu 1,48. Dan langsung ke nilai ke I sama dengan 4, I sama dengan 5, lalu I sama dengan 7, dan seterusnya. Ditambah dengan 2 dikali dengan nilai I sama dengan 3, 6, dan 9. Sehingga nantinya kita dapatkan hasil L sama dengan 27. Begitu juga jika kita menggunakan metode analitik atau metode biasa. Untuk integral 0 sampai 3 dari 3x kuadrat dx, kita integralkan, kita mendapatkan x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. Setelah itu kita substitusi, mendapatkan hasil sama dengan 27. Selanjutnya adalah metode Romberg. Nah, metode Romberg ini digunakan jika pada metode trapesium itu masih memiliki galat yang masih tinggi untuk nilai integrasi yang besar. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel Romberg. Nah, di mana OH pangkat T itu adalah derajat kesalahan. Jadi, semakin besar I-nya, maka kesalahan atau errornya itu semakin kecil. Nah, untuk rumus-rumusnya sebagai berikut. Bisa dilihat BK sama dengan AK ditambah AK kurang AK min 1 dibagi dengan 2 pangkat 2 kurang 1. Nah, ini untuk rumus CK, DK, dan juga EK. Nah, kita lanjut. Dapat dilihat pada gambar OH kuadrat, di mana A0 nilai MT-nya dengan N sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0. Jadi dapat dilihat juga untuk A1, A2, A3, dan A4. Nah, berikut adalah algoritma dari metode Romberg. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Hitunglah integral 0 sampai 1 dari 3x kuadrat tambah 4dx menggunakan metode Romberg dengan 3 bias. Nah, diketahui batas bawahnya itu atau A-nya sama dengan 0, dan batas atas itu sama dengan 1. Nah, fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 dengan nilai n sama dengan 8. Nah, kita menentukan jarak titik atau nilai h-nya itu dengan menggunakan rumus batas atas kurang batas bawah dibagi dengan nilai n. Kita dapatkan 0,125. Jadi jarak antara titik yang satu dengan titik lainnya itu berjarak 0,125. Jadi ada tabel titik-titik dalam selang 0,1 di mana nilai h-nya tadi itu
sama dengan 0,125. Jadi ini adalah tabel-tabelnya, di mana jika nilai xn-nya sama dengan 0, maka fxn-nya sama dengan 4. Jadi nilai x ini kita substitusi ke 3x kuadrat tambah 4. Dihasilkan fx-nya itu sama dengan 4. Jadi untuk nilai x sama dengan 0,125, karena jarak antara titik yang satu dengan titik yang lain itu 0,125. Jadi jika kita substitusi nilai 0,125 ke 3x kuadrat tambah 4 akan menghasilkan 4,04687. Begitu pula dengan nilai-nilai selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai A0, A1, A2, A3 karena ada 3 bias. Nah, untuk nilai A0 kita gunakan rumus H0, H per 2, F0 ditambah F8 sama dengan 0 per 2. Nah, kita tadi telah mendapatkan nilai F0 dan juga F8. Kita dapatkan 4 ditambah 7 sama dengan 0. Begitu pula dengan A1, A2, A3. Nah, untuk A1 kita gunakan H1 per 2, F0 tambah 2F4 ditambah F8. Nah, kita substitusi nilai F0, substitusi nilai F4, dan substitusi nilai F8. Sehingga nantinya akan menghasilkan A1 sama dengan 0,84375. Begitu pula dengan A2 dan A3. Setelah itu kita mencari nilai B1, B2, dan B3 dengan menggunakan rumus yang ada pada slide pertama metode Romberg. Nah, rumus untuk mencari B1-nya itu sama dengan A1 ditambah dengan A1 tambah A0 per 2 pangkat 2 kurang 1. Jadi nilai A1 yang telah didapat kita substitusi ke sini, lalu nilai A0 yang telah didapat kita substitusi juga, dan tinggal kita operasikan sehingga mendapatkan B1 sama dengan 0,5625. Begitu pula dengan nilai B2 dan B3. Setelah itu kita cari nilai C2 dan C3. Sama halnya dengan menggunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya. Slide pertama pada metode Romberg, kita dapatkan nilai C2 itu sama dengan 0,291319 dan nilai C3 itu sama dengan 0,987846. Setelah itu kita mencari nilai D3. Kita dapatkan hasil dari D3 sama dengan 0,0267600794. Setelah itu kita membuat tabel Romberg dan memasukkan nilai-nilai yang sudah dihitung tadi. Jadi kita dapatkan tabel seperti berikut. Nah, sehingga didapatkan galaknya yaitu 0,02673600791. Metode yang terakhir adalah metode Gauss Quadrature. Nah, untuk metode trapesium dan Simpson itu berdasarkan titik diskrit dengan batasan nilai H-nya sama dan luasnya dihitung dari A sampai B. Dan itu mengakibatkan error yang dihasilkan cukup besar. Untuk metode Gauss Quadrature, nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Lanjut, misalkan kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral min 1 sampai 1 fx dx, maka daerah integrasi dalam selang min 1,1 dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya adalah seperti berikut. Nah, dengan nilai H-nya itu 1 kita kurangkan dengan min 1, itu sama dengan 2. Nah, persamaan A dapat kita tulis sebagai berikut. I aproksimasi C1 FA ditambah C2 FB. Nah, dengan nilai A itu sama dengan min 1, atau batas bawahnya sama dengan 1, dan nilai B sama dengan 1. Untuk nilai C1 sama dengan C2 itu sama dengan 1. Sehingga nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Nah, sebuah garis lurus ditarik menghubungkan dua titik sembarang pada kurva fx.
Nah, titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan galat positif dan juga galat negatif. Jadi, luas daerah yang dihitung adalah luas daerah di bawah garis lurus, yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi, luas daerah yang dihitung itu adalah luas daerah yang berada di bawah garis lurus ini. Jadi, dia menyeimbangkan galat positif dan juga galat negatif yang ada. Dengan nilai C1, C2, X1, dan X2 adalah sembarang nilai. Nah, dapat dilihat pada gambar diperoleh Fx sama dengan 1 dan Fx sama dengan X. Nah, untuk menyeimbangkan galat positif dan juga galat negatif, diperlukan nilai C1, C2, X1, dan X2 yang sesuai. Jadi, untuk mencarinya, kita dapat gunakan fungsi yang integrasi numeriknya memiliki galat sama dengan 0 saat dihitung menggunakan kaidah trapesium. Nah, didapatkan fungsi seperti berikut. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 buah persamaan yang simultan. Nah, ini adalah 4 persamaan sehingga C1 tambah C2 itu sama dengan 2, C1X1 tambah C2X2 sama dengan 0. Begitu pula dengan di bawah ini, C1 X1 pangkat 2 tambah C2 X2 2 sama dengan 2/3. Untuk C1 X pangkat 3 ditambah C2 X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, yang bila dipecahkan akan menghasilkan C1 itu sama nilainya dengan C2, yaitu sama dengan 1. Untuk X1 sama dengan 1 per akar pangkat 3, itu sama dengan 0,577350269. Dan untuk nilai X2, min 1 dibagi dengan akar 3, yang menghasilkan nilai minus 0,577350269. Jadi didapatkan integral min 1 sampai 1 fx dx aproksimasi dengan f1 per akar pangkat 3 ditambah f min 1 per akar 3. Nah, persamaan yang ini kita namakan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Nah, dengan menggunakan kaidah ini, kita menghitung nilai integral fx dari selang min 1,1 cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi dx sama dengan 1 per akar 3 dan x min 1 per akar 3. Nah, selanjutnya transformasi integral A sampai B fx dx menjadi integral dengan batas min 1 sampai 1 ft dt. Nah, untuk menghitungnya digunakan I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx. Kita harus melakukan transformasi. Nah, kita ubah selang A, B menjadi selang min 1,1. Setelah itu kita merubah x ini menjadi t, sehingga diferensial dx itu akan menjadi dt. Nah, lanjut bisa kita lihat pada selang A, B dan selang min 1,1 dapat dilukiskan pada gambar berikut. Nah, kita lihat ada A, ada X, ada B, dan juga ada min 1, T, dan juga 1. Nah, dari kedua diagram ini kita lakukan perbandingan. Jika X min A per B min A, jadi X dikurang A per B kurang A itu sama dengan kalau T dikurang dengan min 1 dibagi dengan 1 dikurang min 1. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu X kurang A per B kurang A itu sama dengan T ditambah 1 per 2. Setelah itu kita kali silang mendapatkan hasil 2X kurang 2A itu sama dengan T tambah 1 dikali B kurang 2. Setelah itu min 2A nya kita pindah ruaskan mendapatkan hasil 2X sama dengan T tambah 1 kali B kurang 2 ditambah 2A. Nah, kita ingin mencari nilai X nya. Didapatkan nilai seperti ini. Nah, ini min A ditambah 2A akan menghasilkan positif A. Jadi didapatkan nilai X sama dengan A tambah B tambah BT kurang AT per 2. Nah, lanjut sehingga
tadinya didapatkan nilai X sama dengan ini. Dari nilai X ini didapatkan nilai dx-nya itu sama dengan B kurang A per 2 dt. Nah, dengan mensubstitusi nilai X dan mensubstitusi nilai dx didapatkan integral A sampai B fx dx itu sama dengan integral dari batas min 1 sampai 1 f, kita substitusi nilai x dan juga nilai dx, sehingga mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, berikut adalah algoritma dari metode Gauss kuadratur 2 titik. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Hitunglah integral 0 sampai 4 e pangkat x dx dengan menggunakan metode Gauss kuadratur 2 titik. Nah, karena diketahui batas bawah sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 4, maka agar dapat menggunakan nilai c dan x, terlebih dahulu dilakukan transformasi x dan juga dx-nya, seperti pada slide sebelumnya. Nah, di sini x-nya itu sama dengan 4 tambah 0 tambah 4 kurang 0 t dibagi dengan 2. Karena rumusnya itu sama dengan b tambah a ditambah b kurang a. Kita mendapatkan hasil x sama dengan 2 tambah 2t, sehingga dx itu sama dengan 2 dt. Nah, diperoleh hasil transformasi x dan juga dx-nya, mendapatkan hasil integral 0 sampai 4 e pangkat x dx sama dengan integral dari batas min 1 sampai 1 e pangkat 2 tambah 2t, karena nilai x itu sama dengan ini, 2 dt, sama dengan integral min 1 sampai 1 2e pangkat 2 tambah 2t dt. Selanjutnya, fungsi fx menjadi fungsi ft, sama dengan 2e pangkat 2 tambah 2t. Nah, jika kita menggunakan metode Gauss kuadratur 2 titik, maka didapatkan x1 itu sama dengan minus 1 per akar 3, sehingga fx1-nya itu sama dengan, kita substitusi nilai x atau nilai t-nya itu min 1 per akar 3. Sehingga didapatkan fx1 itu sama dengan 4,6573501. Nah, begitu pula dengan x2. Kita dapatkan x2 itu sama dengan 1 per akar 3, sehingga fx2-nya itu kita substitusi nilai x atau nilai t-nya itu sama dengan 1 per akar 3. Sehingga nilai x2 sama dengan 46,8920297. Nah, diketahui tadi nilai C1 itu sama dengan C2. Nilainya itu adalah sama dengan 1. Sehingga nilai integral numeriknya adalah I sama dengan 51,549380. Nah, didapatkan galat relatifnya itu 3,82%. Lanjut ke kaidah Gauss-Legendre 3 titik. Dapat ditulis sebagai berikut. Nah, parameter x1, x2, x3, begitu pula dengan c1, c2, dan c3 dapat ditemukan dengan membuat penalaran bahwa kodrat tunggal bersifat nilai tepat untuk 6 buah fungsi berikut. Jadi, nilai fx1 sama dengan 1, fx sama dengan x, dan fx sama dengan x pangkat 2. Untuk nilai fx1 sama dengan x pangkat 3, nilai fx sama dengan x pangkat 4 dan x pangkat 5. Jadi didapatkan nilai seperti berikut, di mana integral min 1 sampai 1 fx dx sama dengan 5f dikali min akar 3 per 5 ditambah 8f kali 0 ditambah 5f dikali dengan akar 3 per 5 dibagi 9 ditambah E3F. Mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, berikut adalah algoritma dari metode Gauss-Legendre 3 titik. Nah, untuk contoh soalnya, sama dengan contoh soal sebelumnya, hitunglah integral 0 sampai 4 e pangkat x dx dengan menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik.
Nah, jika menggunakan Gauss kuadratur 3 titik, maka nilai C1 itu sama dengan min 0,5556. Untuk nilai X1 min 0,774596669, didapatkan nilai Fx1 itu sama dengan 3,13915546 dengan mensubstitusi nilai X1 ini ke persamaan Fx1. Begitu pula dengan C2, didapatkan X2 itu sama dengan 0,000. Jika kita mensubstitusi ke persamaan Fx2, didapatkan nilai Fx2 seperti ini. Begitu pula dengan C3, dapatkan nilai X3 itu 0,774596669 dan disubstitusi ke persamaan Fx3. Dapatkan nilai seperti berikut. Nah, setelah itu kita substitusi ke dalam nilai integral numeriknya, didapatkan nilai I sama dengan minus 0,5556 dan disubstitusi nilai C1 Fx1, C2 Fx2, dan C3 Fx3. Nah, diperoleh galat relatifnya itu 0,13%.